Berdasarkan laporan Global TB Report tahun 2023 dan 2024, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia dengan kasus tuberkulosis atau TBC terbanyak setelah India. Wow, ini fakta yang sungguh mencengangkan. Namun ironisnya, banyak dari kita yang masih menganggap jika TBC hanya sekedar batuk biasa. Sampai akhirnya terlambat untuk disadari. Hai Sobat Yasmin, kembali lagi di Yasmin Health Insight. Nah, di podcast kita kali ini akan mengupas fakta terkait tentang TBC. Langsung bersama dengan dokter spesialis paru yang ada di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Beliau adalah Dr. Ririk Parwitasari, spesialis paru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke dokter, sepertinya pembahasan kita kali ini akan sangat-sangat penting ya terkait dengan TBC. Karena bisa jadi informasi kita ini bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Benar ya dok ya? Jadi sebenarnya apa sih TBC itu dok? Dan kenapa ini kasusnya banyak sekali terjadi di Indonesia? Ya. TBC itu adalah singkatan dari tuberkulosis. Kalau bisa juga sebelumnya disingkat TB ya. Iya, TB. Tapi karena mungkin TB itu bisa jadi toko bangunan. Jadi benar juga sih. Jadi akhirnya kembali lagi kepada TBC. TBC, ya. oke. Jadi TBC itu penyakit menular yang disebabkan karena kuman Mycobacterium tuberculosis. Oke, ini menular ya. Ini tadi sudah di-spill bahwa penyakit ini menular ya dok ya. Lalu mitos atau fakta ya dok ya, penyakit ini tuh bisa jadi keturunan atau katanya guna-guna dok? Oh, belum ada penelitiannya kayaknya. Jadi kurang tepat ya kalau misalnya karena guna-guna. Kalau karena keturunan, mungkin karena menular di orang sekitarnya, karena penularannya kan bisa lewat udara. Jadi airborne istilahnya. Jadi lewat udara sehingga mungkin dari bapaknya batuk kemudian menular ke anaknya, kemudian anaknya mungkin ke saudaranya ya, anak pertama, anak kedua, ketiga dan sebagainya, akhirnya kesannya jadinya keturunan. Tapi sebenarnya belum ada penelitian yang mengatakan menurun. Mungkin saja menurunnya itu dari segi daya tahan tubuhnya bisa jadi seperti itu. Berarti kalau yang dijelaskan tadi itu karena menular dalam satu rumah ya dok ya? Betul. Interaksi yang secara tidak langsung begitu ya dok? Nah, gejala apa saja nih yang sering muncul tapi tidak disadari oleh masyarakat kita? Yang paling menjadi titik untuk screening itu adalah batuk. Batuk ya, batuk. Sebenarnya batuk lebih dari 2 minggu itu sudah harus kita aware kalau itu adalah salah satu gejala TB, gejala TBC. Jadi apalagi kalau ditambah dengan penurunan berat badan, tidak nafsu makan, aras-arasan, greges, terus apalagi ya kelihatan kayak nggak cerah gitu kan, terus gitulah ya orang TB. Tapi kebanyakan memang pasien itu datang biasanya setelah batuk beberapa bulan atau beberapa minggu, jadi nggak aware dengan 2 minggu, dikira kalau yang perokok mungkin itu batuk karena merokok atau mungkin batuknya karena flu biasa dan sebagainya. Oh gitu. Jadi siapa saja nih dok orang-orang yang mungkin rentan terkena TBC ini? Sebenarnya kalau orang sehat, muda dan sehat ya, sebenarnya itu mereka kan pasti punya imunitas yang baik. Tapi kalau misalnya dia merokok, maka di dalam tubuh kita ini kan ada bulu-bulu ya atau rambut-rambut yang dia tuh menangkap kuman, kemudian dia membatukkan lagi untuk mengeluarkan kumannya tersebut. Tapi kalau pada perokok, dia tuh jadi rambut-rambut tuh jadi gundul gitu, sehingga tidak mampu untuk menangkap itu tadi kuman tadi itu atau benda asing. Jadi satu perokok itu juga punya resiko untuk terkena TBC. Kemudian yang kedua, orang punya komorbid. Apa itu dok? Komorbid itu penyakit penyerta yang menurunkan daya tahan tubuh. Contohnya seperti apa dok? Ya misalnya kencing manis atau diabetes mellitus.
kemudian HIV, Oh, oke. bisa juga, kemudian penyakit gagal ginjal juga Iya. bisa, Oh, seperti itu. baik. Dan terutama juga pada anak-anak balita ya, karena mereka kan sangat tergantung pada orang dewasa, Iya. sehingga rentan untuk mendapatkan penularan dari orang dewasa. Orang dewasa ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah perokok ya, yang paling beresiko lebih tinggi ya, Dok ya. Ya, Bisa jadi ya, bisa Dok, ya? jadi. Sebenarnya kalau yang paling tinggi resiko itu adalah kencing manis ya, Oh, kencing manis, Ya. diabetes Dan ya. memang kita screening itu terutama pada yang diabetes. Jadi ada suatu kerjasama dengan pemerintah gitu ya. Jadi semua orang yang pernah punya riwayat diabetes itu kalau bisa di screening dia ada TBC-nya atau enggak. Oh, Kalau untuk gitu. perokok belum, karena perokok kita kan banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau perokok belum di screening ya itu mungkin Iya. sekarang ini saatnya yang tepat. Iya sih, benar juga nih, ada kesadaran diri ya harusnya, terutama bagi para perokok perlu sekali untuk screening ya, Dok ya, berarti. Iya, betul. Oke deh, nah ini berbicara tentang tadi perokok antara balita dan orang dewasa yang mudah sekali tertular seorang balita. Lalu TBC ini cara penularannya bagaimana sih, Dok? Boleh dijelaskan lebih detail lagi gitu? Ya, karena TBC itu kan ada dalam paru. Nah, kalau paru itu kan berhubungan langsung dengan dunia luar. Oke. Jadi ketika kita bernapas, maka ada udara yang masuk ke dalam saluran napas dan akhirnya sampai ke paru. Di antara yang Oke. masuk tuh mungkin ada kuman, ada partikel asing dan sebagainya. Nah, itulah kemudian dia masuk ke dalam paru-paru itu, gitu, menimbulkan penyakit. Kemudian kalau orang itu batuk, yang ada kumannya tadi itu, batuk akhirnya dia bisa melepaskan si kuman TB tadi itu di udara. Terus dia melayang-layang di udara atau mungkin jatuh di permukaan. Kemudian bisa dia bertahan dalam waktu 2-3 hari kalau tidak terkena sinar matahari. Tapi kalau dia kena sinar matahari dia bisa mati. Oh gitu. Iya, 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 iya. Berarti kalau di luar ruangan gitu juga bahaya ya? Ya, Kecuali itu tadi siang-siang mungkin terkena sinar matahari udah mati kumannya. justru yang berbahaya itu dalam ruangan. Karena kan mungkin sirkulasinya kita nggak tahu ya. Iya. Misalnya ruangan tertutup ber-AC, terus kemudian ada orang batuk di dalamnya, terus kita nggak tahu ada kumannya yang jatuh gitu di mana gitu, kita nggak tahu. Iya. Kemudian tidak terkena sinar matahari, kemudian ada seseorang yang dia daya tahan tubuhnya kurang baik, terus dia terhirup dengan kuman TBC itu. Wow, itu juga beresiko ya. Nah ini Dok, kalau misalkan bertukar alat makan, itu bisa kena juga nggak? Kalau sampai sekarang sih belum ada penelitian ke arah situ, dan sepertinya tidak sampai sebegitunya ya. Biasanya Iya, kalau iya. yang ini kan hepatitis yang penularannya lewat mulut kan, karena TBC itu kan masuknya ke paru, bukan ke pencernaan. Tapi ada juga TBC yang non istilahnya itu Mycobacterium non tuberkulosis ya. Jadi dia bisa dari susu yang tercemar dengan Mycobacterium bovis misalnya, itu bisa nanti dia jadi juga membuat penyakit di usus gitu. Tapi bukan TBC. Oh, tapi bukan TBC Iya. ya. Jadi apakah TBC ini hanya menyerang paru-paru saja, Dok? Bisa juga ke tempat lain, ke organ yang lain. Semua organ dalam tubuh kita tuh bisa terkena TBC. Karena setelah dia masuk ke dalam paru, dia itu jalan-jalan, ikut aliran darah. Terus kemudian nyantol-nyantol di organ-organ lain ya. Iya. Misalnya di kelenjar, getah bening, kebanyakan itu. Iya, yang sering, iya kasusnya banyak ya. Ya, benjolan. Di leher sini. Terus kemudian juga di otak, terus kemudian juga di tulang juga bisa, terus kemudian di mana lagi, di ginjal juga bisa, dan sebagainya. Semua organ bisa, di kulit juga bisa. Oh, di kulit juga bisa. Tapi itu cara penularannya juga sama, Dok. Misal nih orang yang terkena ini ya di getah bening, itu cara penularannya sama, TBC paru. Oh, dari sama udara. ya? Tapi yang ekstra paru itu tidak menular. Oh, begitu ya. Nah, jika seseorang sudah terdiagnosis TBC nih, Dok, apakah ini bisa disembuhkan atau gimana cara pengobatannya, Dokter?